Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1966. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Atau sebuah kesempatan untuk bisa menerobos ranah Kaisar Dewa dan mengendalikan Sungai Mati. Akan tetapi apakah Kaisar Dewa Nisa waktu itu tidak mengetahuinya? Kincen sebenarnya memiliki beberapa keraguan, akan tetapi tidak ada salahnya. Tebakannya pasti tidak salah, karena dalam proses menebak, pikirannya menjadi semakin jelas. Perasaan yang menjadi semakin jelas ini sepenuhnya menunjukkan bahwa dia berada di jalan yang benar. Menarik, ini sangat menarik, kata Kincen, matanya jernih, dan dia segera menatap Putri Yao itu. Ayo pergi. Di mata Molly yang terkejut, Kincen tiba-tiba bergegas menuju ke arah Putri Yao. Kincen, kata Molly, dia tertegun, tetapi dia buru-buru mengikuti. Di saat Kincen, Molly dan yang lainnya berjalan menuju ke arah Putri Yao, saat ini para prajurit roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka bergerak, mengulurkan senjata mereka satu persatu, dan memandang Kincen juga yang lainnya dengan kewaspadaan. Di hadapan semua orang, Kincen memberi hormat kepada Putri Yao, dan semua orang berkata sambil tersenyum. Putri Yao dan semuanya, izinkan aku meminta maaf kepada Anda. Aku adalah orang yang sebelumnya dengan gegabah masuk ke kerajaan mayat hidup ini dan menyerang Anda. Aku ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda, kata Kincen. Dia mengangkat tangannya dan meminta maaf. Melihat itu, Molly dan yang lainnya tercengang. Naskah macam apakah ini? Pada saat ini, para roh jiwa mayat hidup juga nampak saling memandang, dan Putri Yao itu juga nampak mengecilkan pupil matanya. Semua yang dia lihat dari sungai panjang waktu membuat Putri Yao mengerti bahwa Kincen dan Kaisar Mingjang mungkin tidak berada pada kelompok yang sama. Kincen kemudian tersenyum dan berkata, alasan mengapa kalian semua memusuhi kami hanya karena kalian semua curiga bahwa kami adalah orang-orang dari Kaisar Mingjang. Namun pada kenyataannya aku bukan orang Kaisar Mingjang, tetapi aku juga memusuhi Kaisar Mingjang. Mendengar itu banyak jiwa mayat hidup nampak terkejut. Kincen lalu menoleh untuk melihat Putri Yao dan berkata dengan tenang, Putri Yao, seharusnya sebelumnya kamu sudah melihat bahwa Kaisar Mingjang memasuki dunia bawah dari lautan alam semesta, dan pada saat itu Kaisar Mingjang mengambil tindakan terhadapku dan aku hampir mati karenanya. Aku percaya bahwa Anda semua adalah orang-orang yang pintar dan kalian semua harus tahu bahwa musuh dari musuh itu adalah teman. Aku yakin kalian semua telah berkultivasi sampai ke level ini. Kalian semua bukanlah orang bodoh, kan? Akan tetapi mendengar perkataan Kincen, roh mayat hidup berjubah hitam sebelumnya tiba-tiba angkat bicara dengan mencibir ketika mendengar ini. Dia pun meminta Kincen untuk jangan menyanjungnya, karena dia tidak akan tersanjung oleh hanya kata-kata Kincen. Mendengar itu, Kincen pun mengerutkan kening dan berkata, maaf, aku salah sebelumnya. Tidak semua jiwa mayat hidup yang telah berkultivasi ke level ini pintar. Setidaknya itu bukanlah kamu. Mendengar itu, roh mayat hidup berjubah hitam seketika mengeluarkan aura menakutkan dan boom. Tiba-tiba aura menakutkan itu muncul dari tubuh roh mayat hidup berjubah hitam dan dia menatap Kincen dengan marah. Namun Kincen hanya berkata dengan tenang, aku hanya menyatakan fakta. Semua orang tenggelam dalam informasi yang aku katakan dan hanya kamu yang berpikir bahwa aku menyanjung. Dan kamu adalah satu-satunya yang tampak tidak peka dan aku yakin bahwa kamu pasti adalah orang idiot. Mendengar itu, roh mayat hidup berjubah hitam gemetar karena marah, karena tidak terima dihina sebagai idiot. Namun Putri Yao langsung menanggapinya dengan ekspresi yang terlihat menatap seorang idiot juga. Roh mayat hidup berjubah hitam itu tertegun dan dia melihat ke arah para roh mayat hidup lainnya.
Faktanya tidak hanya Putri Yao, akan tetapi para roh mayat hidup teratas lainnya juga memandang dirinya seperti sedang memandang seorang idiot, dan lalu menatap Qingchen sebaliknya dengan mata yang penuh dengan martabat. Sementara Putri Yao kembali mengerutkan kening dan menatap Qingchen. Secercah cahaya melintas di matanya dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu dari dunia kosmik?" Qingchen pun membenarkannya dan dia tersenyum sedikit. Segera semburan napas yang keluar dari tubuhnya, napas kekuatan kekuatan matahari ini saat berkorbar. Yang nampak itu seperti matahari terbit di kehampaan. Inilah napas dunia yang. Jiwa kematian, mayat hidup lainnya langsung terkejut melihat aura pada tubuh Qingchen di depan mereka. Itu adalah napas matahari dunia yang. Itu menyebabkan sensasi kesemutan yang sama pada banyak roh mayat hidup yang ada di sana. Mereka semua merasakan kekuatan penindasan yang hebat. Bahkan ini lebih menakutkan. "Kamu juga harus membuka sumbermu," kata Qingchen kepada Molly. Molly pun menjawab dengan menyeringai. Dan lalu ledakan dari tubuhnya, sumber aura gelap langsung naik ke langit seperti matahari yang muncul di langit. Meskipun itu dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Dan energi iblis itu nampak menyala-nyala yang terkandung di dalam tubuh Molly. Akan tetapi itu masih membuat banyak roh mayat hidup yang hadir gemetar tanpa sadar. Asal muasal alam dunia yang matahari lainnya. Melihat itu banyak roh mayat hidup nampak ngeri. Aura alam dunia yang menyala-nyala ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dari alam yang berbeda. Yang umumnya kultivator hantu di dunia bawah tidak akan dapat mengembangkan kekuatan yang begitu besar. "Apakah Anda membutuhkanku untuk menunjukkan bukti lainnya?" kata Qingchen dengan ringan. Di hadapan banyak kultivator hantu yang terkejut, Putri Yao itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebagai orang dari alam semesta kosmik, mengapa kamu datang ke dunia bawahku dan datang ke kerajaan kematianku? Anda telah berkolusi dengan kaisar dunia bawah, kemungkinannya sangat rendah. Selama perang dunia yin dan dunia, Kaisar Minjang telah mengorbankan diri untuk dunia bawah dan menghabisi banyak orang kuat dari dunia kosmik." Di sini Putri Yao bertanya, intinya apa tujuan Qingchen datang ke sini? Qingchen pun menjawab bahwa dia datang untuk menyelamatkan seseorang. "Apa? Menyelamatkan seseorang?" kata Putri Yao, dia sedikit terkejut. "Yah, benar," kata Qingchen. Dia pun memandang Molly. "Alasan mengapa kami datang ke sungai kematian adalah untuk menyelamatkannya dari sungai orang mati, dan itu adalah kekasih orang ini." Mendengar itu Putri Yao dan yang lainnya memandang Molly dengan tidak percaya. Pria ini sebenarnya memiliki kekasih? Qingchen lanjut berkata, "Molly dan kekasihnya sangat penuh kasih sayang ketika mereka berada di alam bawah alam semesta. Saat itu mereka diserang dan dihabisi oleh musuh yang sangat kuat, dan lalu kekasihnya rela membakar dirinya sendiri demi menyelamatkan Molly." Mendengar cerita dari Qingchen membuat semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Dilihat dari penampilannya sebelumnya, pria di depannya hanyalah orang gila, tapi pria seperti itu pun bisa memiliki kekasih, dan mereka sebenarnya sangat mencintai satu sama lain, yang membuat semua orang merasa luar biasa. Sial, seperti apa rupa orang ini? Melihat ekspresi semua orang, wajah Molly menjadi gelap. Kemudian setelah Qingchen selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan keras dia melihat sungai yang menakutkan langsung muncul di antara langit dan bumi. Aura kematian yang menakutkan dan napas kerajaan kematian ini tiba-tiba bergerak dan bergema. Ini adalah semua orang yang nampak melihat sungai gelap. Semua orang pun menatap Qingchen dengan heran. Ini adalah sungai Huangquan. Kalian semua adalah roh-roh mayat hidup di dunia bawah. Kalian harus tahu bahwa sungai Huangquan adalah harta paling berharga dari Kaisar Agung Yoming, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Qingchen memandang ke arah semua orang, kemudian dia menjelaskan bahwa waktu itu dia berada di Laut Kosmik. Kaisar Agung Yoming waktu itu bertempur di sana, dan dia harus meninggoy dan hanya menyisakan sisa jiwanya di Lautan Kosmik. Dan lalu kemudian aku menyelamatkan sisa jiwa Kaisar Agung Yoming, dan dia telah menyerah padaku. Dan dia sekarang menjadi salah satu pelayanku. Aku telah membantunya kembali ke Gunung Huangquan. Dan air Huangquan ini dibawa dari Gunung Huangquan belum lama ini.
Melihat sungai Huangquan yang mengalir di depan Qingchen, Putri Yao dan para roh-roh mayat hidup lainnya nampak terdiam. Meskipun mereka tidak pernah meninggalkan sungai panjang mayat hidup, akan tetapi setelah bertahan di sungai mayat hidup selama bertahun-tahun, mereka secara alami telah mendengar tentang harta karun seperti sungai Huangquan atau sungai mata air kuning. Sungai mata air kuning ini pasti tidak dibawa keluar hanya karena dikatakan akan dibawa keluar. Dirumorkan bahwa selama bertahun-tahun sejak kematian dari Kaisar Agung Yaoming, bahkan Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan pun tidak pernah melakukan ataupun menguasai sungai mata air kuning ini tanpa persetujuan dari Kaisar Agung Yaoming. Karena tanpa persetujuan dari Kaisar Agung Yaoming, maka tidak ada orang di dunia bawah ini yang bisa mengambil air sungai Huangquan ini. Putri Yao terdiam beberapa saat. Dan setelah beberapa saat lagi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qingchen. Dan kemudian mengangkat tangannya ke arah para roh-roh mayat hidup yang mengelilingi Qingchen. Dan juga yang lainnya. Kalian semua menyingkir, kata Putri Yao. Tiba-tiba terjadi keributan. Seketika banyak roh mayat hidup yang awalnya mengelilingi Qingchen tiba-tiba membukakan jalan. Dan tanpa ragu-ragu, Putri Yao itu berkata dengan tenang. Kamu telah berhasil meyakinkanku. Sekarang kamu boleh pergi dari sini dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kata Putri Yao kepada Qingchen dan yang lainnya. Tidak Putri, jangan biarkan mereka pergi, kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Apakah sang putri akan melepaskan mereka? Hah, memangnya kenapa? Kata Putri Yao. Dia merutkan kening dan menatap roh mayat hidup berjubah hitam itu. Meskipun orang-orang ini berasal dari dunia kosmik, namun mereka mungkin tidak bekerja sama dengan Kaisar Mingjang. Tapi yang terpenting adalah orang-orang ini bisa datang ke sini tanpa halangan apapun. Dan aku yakin bahwa orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar Mingjang, kata roh mayat hidup berjubah hitam. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan, kata Putri Yao. Kemudian roh mayat hidup berjubah hitam itu ragu-ragu dan berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja kita harus menangkap mereka, membawa mereka ke pedalaman dan meminta mereka dengan hati-hati untuk mencari tahu apa tujuan kedatangan mereka ke sini. Dan jika mereka benar dan apa yang dikatakan mereka itu tidak salah, dan mereka tidak ada hubungannya dengan Kaisar Mingjang, maka kita akan melepaskannya. Akan tetapi jika tidak, jika ada sesuatu yang mencurigakan, maka, kata roh mayat hidup berjubah hitam itu, matanya menjadi menyala. Akan tetapi keputusan Putri Yao sudah tidak dapat diganggu-gugat dan dia akan membiarkan Qingchen dan yang lainnya untuk pergi. Akan tetapi kemudian Putri Yao memandang Qingchen dan yang lainnya karena nampak mereka belum pergi. Putri Yao pun mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kalian belum pergi?" Qingchen pun menangkupkan tangannya dan berkata, Putri Yao, meskipun apa yang dikatakan oleh orang bodoh ini sangat tidak menyenangkan, tapi ada sesuatu yang... Putri Yao pun mengerutkan kening. Qingchen berpikir dalam-dalam dan berkata lagi, aku curiga bahwa kemunculan kami di sini juga adalah merupakan bagian dari rencana Kaisar Mingjang. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi aku yakin pasti apa yang dibutuhkan oleh Kaisar Mingjang ada di kedalaman negara kematian ini. Itu merupakan yang dibutuhkan oleh Kaisar Mingjang. Jika aku tidak mengetahui kebenarannya, maka mungkin walaupun aku keluar, aku akan diserang oleh orang ini. Jadi saya harap Putri Yao dapat membawaku untuk melihat dan mencari tahu alasan sebenarnya. Mendengar itu Putri Yao pun mencibir. Apakah menurut Anda itu mungkin? Terlebih lagi bahkan jika Anda akan diserang, apakah itu ada hubungannya dengan kami? Mendengarnya Qingchen pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Yao, Anda pasti terjebak di negara orang mati ini selama bertahun-tahun. Kami ingin mencari tahu kebenarannya bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk Anda. Jika kami dapat menyelesaikan masalah dari Kaisar Mingjang, saya yakin Anda akan dapat bertahan hidup dengan aman di sungai kematian ini dan tidak akan lagi diserang. Mendengar kata-kata Qingchen, Putri Yao itu tiba-tiba mencibir. Dia berdiri, berurusan dengan Kaisar Mingjang. Hanya beberapa dari Anda? Ya, hanya beberapa dari kami. Aku lupa satu hal yang belum diberitahukan padamu.
Faktanya kamu berdiri di belakangku tidak hanya Kaisar Yoming, tetapi salah satu Kaisar Agung di dunia bawah lainnya ada di belakangku, yaitu Permaisuri Ming Yue. Mendengar perkataan Qin Chen ini, ekspresi semua roh mayat hidup yang hadir pun berubah. Bahkan mata roh mayat hidup berjubah hitam pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Sementara mendengar itu, Putri Yao juga nampak terkejut. Apakah kamu juga mendapat dukungan dari Permaisuri Ming Yue? Itu tidak mungkin kan? Bukankah Permaisuri Ming Yue sudah menghilang? Kata Putri Yao, dia berbicara sampai kehilangan suara dan warna di wajahnya pun juga memudar sejenak. Ya, tentu saja itu benar, kata Qin Chen. Seraya tersenyum dan menatap Putri Yao dengan curiga. Karena ketika Qin Chen menyebutkan nama dari Permaisuri Ming Yue sebelumnya, Qin Chen merasakan ada sedikit kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan dalam nada suara Putri Yao itu. Qin Chen tiba-tiba memikirkan reputasi Permaisuri Ming Yue di dunia bawah. Qin Chen tiba-tiba mengerti dibandingkan dengan orang-orang kuat seperti Kaisar Agung Yoming sebagai pemimpin dari 4 Kaisar Agung besar di dunia bawah. Permaisuri Ming Yue sendirian telah memperbaiki dunia bawah dan dia membawa seluruh dunia bawah kembali ke jalurnya. Kemudian Putri Yao memandang dengan sungguh-sungguh, dia berkata lagi, Permaisuri Ming Yue telah menghilang selama bertahun-tahun dan dia tidak lagi berada di dunia bawah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda telah mendapat dukungan darinya? Kata Putri Yao. Mendengar itu Qin Chen tersenyum sedikit. Sejak aku mengatakan ini, ya tentu saja ada cara untukku membuktikannya, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan lalu duar ledakan. Dalam sekejap, aura menakutkan lainnya melonjak ke langit dari tubuh Qin Chen. Aura ini membawa kekuatan dosa yang menakjubkan seperti penghalang tak terlihat menutupi banyak roh mayat hidup yang hadir. Berdengung, auranya menyelimuti semua orang. Kekuatan ini bahkan roh mayat hidup yang hadir merasa sangat kedinginan. Seolah-olah mereka dalam kehidupan ini dipenuhi dengan dosa yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir. Seolah-olah mereka sedang dihakimi. Namun Putri Yao nampak memandang Qin Chen dengan tidak percaya dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan dosa. Itu adalah kekuatan dosa di laut bencana abadi. Kamu benar-benar mendapatkan dukungan darinya? Kamu benar-benar mendapatkan persetujuan mengendalikan kekuatan dosa dari Permaisuri Ming Yue? Kata Putri Yao.